Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan ke-10 pemrograman web 1. Kita akan membahas tentang percabangan if dan perulangan menggunakan loop. Ya, teman-teman. Mungkin teman-teman semua sudah belajar tentang percabangan ini di bahasa pemrograman PHP ya. Kalau teman-teman semua sudah dapat pemrograman PHP, otomatis sudah dapat full if loop kayak gitu, if nested dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Kemampuan akhir yang akan didapat mahasiswa untuk pertemuan kali ini adalah menerapkan struktur percabangan menggunakan if atau else, kemudian menerapkan perulangan for dan while, menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan soal, menyusun logika program tanpa error sintak maupun logika. Nah, ini adalah kemampuan akhir, itu indikatornya. Jadi ketika teman-teman nanti bisa menerapkan struktur, menerapkan perulangan, menghasilkan output sesuai kebutuhan, jadi mintanya apa gitu, mungkin minta penjumlahan, pengurangan, perkalian ya. A kurangi B, hasilnya berapa? Kalau hasilnya sudah sesuai, maka oke. Indikator yang ketiga ini akan dianggap selesai. Nah, nanti ketika teman-teman semua bisa menyusun logika program tanpa error sintak maupun logika, itu juga sebuah indikator. Kalau nanti programnya berjalan sesuai dengan apa yang dimaksudkan, nah, teman-teman berarti bisa membuat program itu tanpa error. Oke, kemampuan ini ketika nanti teman-teman sudah bisa semua, maka akan saya anggap lulus untuk pertemuan ke-10 ini. Nah, percabangan dan perulangan itu merupakan sebuah konsep dasar dalam pemrograman. Karena ini basic ya. Dua konsep ini digunakan untuk mengatur alur logika program agar dapat mengambil keputusan dan melakukan proses berulang secara efisien. Kemudian percabangan itu digunakan saat program harus memilih satu kondisi. Perulangan digunakan saat program harus menjalankan proses yang sama lebih dari satu kali. Nah, jadi kondisi ini kita harus memilih ya dan tidak, true dan false kayak gitu. Jadi ketika teman-teman membuat program, contoh katakanlah program pemilihan kandidat ketua BEM dan lain sebagainya kayak gitu kan ada indikator-indikatornya. Di situ nanti ada percabangan, apakah ini sesuai dengan indikator atau tidak gitu. Indikatornya katakanlah salah satu indikator itu mungkin dia memiliki IPK lebih dari 3,5. Jika diinputkan pada sebuah program IPK si A, kandidat A itu 3,2, kandidat B itu 3,5, maka programnya akan menyeleksi, oh ini sudah sesuai 3,5, berarti dia lanjut ke proses selanjutnya kayak gitu. Terus jika dia itu IPK-nya cuma 3,2 atau 3,3, maka dia tidak akan dilanjutkan prosesnya karena indikator yang seharusnya itu menjadi nilai di situ untuk input itu tidak sesuai. Oke, lanjut. Percabangan if or else ya, konsep dasarnya. Percabangan sendiri itu digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Contoh struktur datanya seperti ini. If kondisi itu adalah algoritmanya, nanti kalian akan membuat. Jadi tadi seperti yang disebutkan di atas, jika IPK dari kandidat itu kurang dari 3,5, maka dia tidak lolos gitu ya. Nah, di sini nanti bisa kita buat kondisi jika IPK dari kandidat itu kurang dari 3,5, maka dia tidak lolos. Kalau lolos, maka akan dijalankan program yang di sini. Dijalankan kondisi jika kondisi benar, jika salah dijalankan kondisi jika salah. Nah, seperti itu untuk struktur data dari percabangan if else ini ya. Nanti kan if itu kan ada if bersarang juga. Oke. Nah, ini contoh sederhananya. Nilainya itu sama dengan 75. Jika nilai itu ya, dia itu cuman di situ kurang dari 75 gitu ya, kurang dari 75 atau kalau kurang dari 75 tetap masuk kalau dia 70, karena di sini indikatornya adalah 70 ya. Di sini indikatornya 70. Kalau 71, 72, 73, 74 itu masuk. Dia dianggap lulus karena
indikatornya 70. Sedangkan jika nilainya di bawah itu, maka dia tidak akan lulus. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di sini ada perintah ya. Ada perintah, kalau di atas ini disebut dengan kondisi ya. Kondisinya seperti ini. Nilai, jika nilainya itu dia itu sama dengan 70 ya, maka dia itu lulus. Nah, di sini kan ada tanda sama dengannya. Tanda sama dengan berarti itu ketika nilainya itu 70 dia masih masuk dalam kategori lulus. Tapi kalau kalau tidak ada tanda sama dengannya ini, nilai 70 itu dia tidak akan dianggap lulus. Kemudian ini if bertingkat ya, if else nilai itu 85, if nilai itu 85 sama dengan 85. Kemudian hasilnya if else lagi, ini adalah beberapa kondisi yang dipilih nanti. Jika nilainya yang diinput itu adalah 85, maka dia nilainya A. Kalau nilai di sini yang diinput itu kurang dari 85, katakanlah 84 gitu ya, itu nanti nilainya jadi B. Jadi nilai 70 di sini, 70 sampai dengan 84 itu nilainya itu adalah B. Nah, kurang dari itu nilainya adalah C, else ya. Jika kurang dari itu adalah nilainya C. Seperti itu penjelasannya. Jadi indikator keberhasilan if itu kondisi dievaluasi dengan benar. Maksudnya apa? Kondisi ini itu dievaluasi dengan benar jika memang di sini kan namanya kan kurang dari sama dengan ya 85, karena ada 85-nya, maka 85 angka yang di sini ini juga ikut masuk ke dalam kondisi ini. Kemudian lanjut, output sesuai dengan nilai input ya. Outputnya itu nanti echo ini dia akan menampilkan ya. Kalau nilai inputnya itu 85, otomatis outputnya itu A gitu. Kalau outputnya itu tidak sesuai, maka indikator keberhasilan dari percabangan menggunakan if ini dia tidak berhasil atau tidak sesuai, keliru biasanya algoritmanya atau kondisinya. Tidak ada kondisi yang saling bertabrakan. Maksudnya kondisi saling bertabrakan itu di sini. Ini kan nilai ya, ini 85, di sini 70. Karena nggak mungkin kita bikin nilai kondisi yang bertabrakan itu di sini sudah 85, di sini 85 juga. Itu namanya kondisi itu saling bertabrakan. Jadi mereka tidak akan bisa bekerja satu sama lain. Terus kemudian ini else, berarti ketika kondisi di atas itu tidak ada yang sesuai, maka tampilannya akan jadi C. Tampilannya akan keluar jadi C. Jadi jika semua kondisi di atas itu dicari ya, kita melakukan looping di situ, mencari kondisi di atas itu tidak ada yang sesuai, maka hasil akhirnya apa? C, else, maka dia C. Nah, ketika kita membuat program, kita harus memperhatikan jika semua kondisinya di atas itu salah atau tidak sesuai, apa yang akan tampil nanti gitu, echo C, atau mungkin echo nilai tidak ditemukan atau yang lain sebagainya, kayak gitu ya. Kan di sini bisa aja dikasih nilai ini 85, 70, 65 dan lain sebagainya sampai E gitu ya. E. Nah, kalau kemudian di paling bawah itu tidak ada semua nilai yang tertera. Contoh di sini dimasukkan 101 gitu ya, 101 gitu. Padahal nilai tertinggi itu cuma 100, maka akan kondisi di sini tidak ada yang terpenuhi semua, maka akan muncul echo, nilai tidak ditemukan atau nilai tidak sesuai kayak gitu. Jadi nanti tinggal style dari jenengan-jenengan itu bikin programnya seperti apa. Jadi berbeda-beda otomatis untuk outputnya nanti. Oke, kemudian perulangan menggunakan for ya, ini adalah loop ya, digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui ya. Kalau yang di atas tadi ini yang welding. Oh ya, ini untuk loop for digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui ya. For i sama dengan i itu adalah 1, kemudian dia itu menggunakan i-nya itu kurang dari 5, itu untuk yang paling tinggi ya, paling tinggi. Kemudian i++ diulang ya. Jadi nanti nilainya itu adalah i 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Karena di sini itu tandanya ada sama dengan. Oke, diingat-ingat kalau ada sama dengan berarti dia itu nanti angka 5-nya itu juga masuk ke dalam
apa namanya, output ya, perulangan ke I ya, output. Indikator keberhasilan dari for itu iterasi berjalan sesuai dengan batas awal dan akhir. Nah, batas awalnya mana? Batas awalnya adalah ini. Kemudian batas akhirnya mana? Batas akhirnya adalah ini. Tidak terjadi infinite loop ya. Jadi dia itu kalau sudah sampai batas akhir ya udah gitu. Jadi tidak ada lagi gitu loopingnya. Output sesuai jumlah yang diminta ya. Output sesuai dengan jumlah yang diminta. Nah, tidak ada nanti lebih dari itu. Kemudian perulangan menggunakan while ini digunakan ketika jumlah perulangan belum pasti ya. While kemudian string i itu kurang dari 5, echo nilai i itu berapa gitu. Nah, di sini ya, karena apa? Karena nilainya belum pasti. Bedanya apa dengan yang di atas tadi? Kalau yang di atas tadi sudah sesuai, sudah ditentukan ya. Ini nilainya awalnya dari 1, kemudian akhirnya dari 5. Kalau yang di sini kan enggak ya. Di sini kan enggak. Jadi nanti apa namanya? Itu kan namanya belum pasti. Kalau tadi yang udah pasti 1 dan pasti 5 itu. Kalau di sini kan enggak. Nilai i ya, i itu, kemudian i++ ya. Kondisi berhenti jelas, increment atau decrement tidak lupa. Kemudian program tidak berhenti di loop tak terhingga. Maksudnya loop tak terhingga itu nanti dia itu berputar terus loopingnya terus karena di situ sudah di apa sebenarnya sudah ada dikasih apa namanya pembatas ya 5 gitu ya. Dia tidak akan berputar terus gitu sampai 10, 20, 50 kayak gitu, nggak boleh itu. Berarti tandanya itu program tidak berhasil. Kalau apa namanya increment decrement itu harus, karena apa? Kalau nggak ada increment atau decrement nanti program ini tidak akan berjalan. Contoh di sini ini namanya increment sama decrement. Kalau yang apa namanya plus itu berarti dia apa? Increment karena penambahan. Kalau yang min itu namanya decrement karena dia itu untuk pengurangan kayak gitu. Jadi jangan dilupakan ini. Kalau teman-teman bikin program seperti ini while string e kurang dari 5 ini kemudian echo sampai di sini titik koma, di sini nggak ada, dia tidak akan bisa. Oke, lanjut. Kombinasi if dan loop contohnya, ini adalah contohnya ya. Apa namanya? Tampilkan angka 1 sampai 10. Jika genap tampilkan genap, jika ganjil tampilkan ganjil. Nah, contohnya seperti ini. For i sama dengan 1, kemudian for i itu kurang dari 10. If ya, itu di situ kan ada kan string e %2 artinya apa? String e %2 itu artinya modulus ya. Kalau di dalam bahasa pemrograman teman-teman mungkin sudah expert di apa namanya di PHP ini, apalagi kemarin kita juga sudah membahas ini tentang increment, decrement, terus kemudian apa namanya itu simbol-simbol, kemudian ada modulus penambahan, pengurangan dan lain sebagainya ya. Kalau ada plus 2 itu berarti dia penjumlahan atau min atau dan lain sebagainya. Kalau di sini kan tandanya persen ya. Persen itu berarti tandanya dia itu modulus. Ya, modulus 2 sama dengan 0. Berarti sisa bagi hasil 2 sama dengan 0. Kalau 8, contoh 8 itu kalau sisa bagi hasil 2 berapa? Berarti 0 kan. Kalau 9 sisa bagi hasil 2 berarti berapa? 1. Berarti kalau nanti apa namanya dia itu angka 1, itu sisa bagi 2-nya itu kan bukan 0, berarti dia dianggap sebagai ganjil. Kalau 2 sisa bagi hasilnya itu 0, maka dia dianggap genap karena kondisi benar itu ada di sini, kondisi salah di sini. Jika kondisinya itu benar, maka dia dianggap salah. Jika kondisinya salah itu maka dia dianggap maaf. Jika kondisinya benar itu dia dianggap genap, jika kondisinya salah maka dianggap ganjil. Jadi sesuai dengan kondisi di sini nanti teman-teman bisa menyesuaikan bagaimana struktur program yang akan jenengan bikin. Kalau jenengan mau bikin sisa bagi hasil itu oke, bikinnya kayak gini. Jadi teman-teman nanti sisa bagi hasil dari 2 itu sama dengan 0 kan ya, itu berarti genap gitu, kayak gitu. Berarti selain itu berarti ganjil gitu. Analisisnya loop menghasilkan angka 1 sampai 10 ya, if itu menentukan jumlah bilangan, output sesuai kondisi. Kalau nanti 4 itu sisa bagi hasilnya 0 itu hasilnya bisa ganjil, itu berarti program Anda ada yang salah gitu. Oke, nanti silahkan dicoba. Kemudian kesalahan umum biasanya if error logika itu salah operator ya, sama dengan, tidak sama dengan, kayak kondisi itu tidak lengkap. Kalau di kondisi tidak lengkap maka dia tidak akan bisa berjalan.
Seperti program di samping ini ya, string ya, i sama dengan 1, while dia perulangan sampai 5, echo i itu sudah oke. Kemudian dia lupa untuk incrementnya, maka programnya tidak akan bisa jalan. Loop error itu tidak ada increment, batasan salah, infinite loopnya. Nah, jadi nanti dia akan looping terus kayak gitu. Oke, kemudian ini adalah latihan soal, di bawahnya sudah saya kasih programnya ya. Buat program if nilai itu 80, 70, 60, selain itu nilainya D. Kemudian soal kedua gunakan for untuk menampilkan 1 sampai 20. Soal 3 gunakan while untuk menampilkan angka 10 sampai 1. Mundur ya. Kemudian soal 4 itu ada gabungan loop dan if, cetak angka 1 sampai 50. Jika habis bagi 3 tampilkan fish, jika habis bagi 5 tampilkan bass, jika keduanya tampilkan fish bass kayak gitu. Nah, kesimpulannya percabangan if atau else itu dan perulangan for while adalah dasar logika pemrograman. If digunakan untuk pengambilan keputusan ya, sedangkan loop sendiri itu digunakan untuk efisiensi program berulang. Penguasaan dua konsep ini menentukan kemampuan dasar dalam membangun program yang stabil, logis dan bebas error. Karena apa? Proses login, kemudian proses proses login, terus proses post dan lain sebagainya, itu mereka tetap menggunakan if, else, for, while dan lain sebagainya. Karena kalau tidak menggunakan itu, kita tidak akan tahu, kita tidak akan bisa membatasi gitu. Dan program kita juga tidak akan berjalan. Contoh ya, kalau untuk proses login, nah login itu kan ada login user mahasiswa, ada login user dosen, ada login user admin gitu ya. Contoh di Siakat itu. Siakat itu juga menggunakan proses percabangan seperti ini. Karena apa? Itu akan memeriksa, programnya akan memeriksa dari privilege database-nya. Contoh, jika jenengan itu memasukkan username dari mahasiswa, username dan password dari mahasiswa, otomatis privilege-nya itu, percabangan if else-nya itu, dia akan memilih, oh ini mahasiswa itu berarti yang ditampilkan itu program dashboard-nya ini. Kemudian dia mengambil database dari mahasiswa itu ini, kayak gitu. Jadi nggak mungkin program username dan password mahasiswa akan muncul di database atau dashboard dari dosen ataupun admin itu. Kecuali ada kecualinya ini, ketika si pembuat program melakukan kesalahan, dia melakukan kesalahan dalam menentukan kondisinya ya. If jika itu menggunakan username dan password dari mahasiswa ini, dia akan bisa mengakses dashboardnya dosen gitu. Jadi itu adalah sebuah kesalahan program. Nah, bukan kesalahan dari kodenya ya. Kodenya itu kalau programmernya itu teliti jeli, otomatis tidak akan salah. Tapi kalau programmernya itu nggak jeli ya, programnya itu karena yang merintah programmer, dibikin seperti apa itu programmer kayak gitu. Kemudian ini contoh program yang di atas tadi ya, ini if sederhana, di situ ada string nilai 80, kemudian echo lulus, kemudian if else itu sederhananya ya, if else-nya kayak gitu. Kemudian lanjut, if bertingkatnya seperti itu nilai grade A, grade B, grade C. Kemudian kalau tidak masuk dalam kriteria yang di atas itu, maka dia akan jadi grade D gitu ya. Kemudian for loop itu seperti itu, outputnya nanti angka 1 sampai 10. Karena di sini itu kita batasi sampai 10 saja. Kalau di sini kita batasi sampai 100 ya nanti dia looping sampai 100 kali gitu. Jadi ditentukan sampai berapa? Sampai 100 gitu. Tentukan sampai berapa? Sampai 50. Tentukan sampai berapa? Sampai 10 kayak gitu. Jadi nanti sesuai dengan kehendak dari programmer. Nah, programmer itu kan sesuai dengan pesanannya seperti apa. Kalau teman-teman nanti tidak pernah berlatih itu, terus pengen jadi programmer tingkat advance, itu otomatis juga kesulitan. Karena apa? Kadang-kadang kita melakukan kesalahan untuk kondisi-kondisi yang seperti itu gitu. Mungkin sekarang sudah teman-teman semua ketika membuat program sudah didukung dengan ChatGPT dan lain sebagainya ya. Tapi ChatGPT itu hanya menampilkan hasil akhirnya. Kalau teman-teman tidak paham tentang kondisi, logika dan lain sebagainya, kemudian basicnya saja sudah nggak tahu, itu otomatis teman-teman juga akan kewalahan di situ. Padahal ketika kita membuat sebuah program menggunakan bantuan AI ya, ChatGPT lah contohnya. Contoh bikin program mungkin untuk
lisensi lah, lisensi yang diambil dari fingerprint gitu. Kita nggak butuh waktu lama, kita hanya butuh waktu sekitar 30 menitan aja ya. Karena apa? Kita menyesuaikan programnya nanti seperti apa. Yang lama itu adalah tampilannya mau dibikin seperti apa, kemudian desain database, sama nanti kita menyesuaikan output dari Finger itu. Jadi nggak lama sebenarnya, cuman 30 menit, mungkin paling lama-lama 1 jam gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak paham kondisi, nggak paham logika dan lain sebagainya, basicnya itu akan sangat lama sekali. Oke, terus kita lanjut ya. Jadi sekarang itu kita itu sebenarnya bekerja itu cukup cepat ya, karena ada bantuan-bantuan AI. Tapi teman-teman tetap harus paham kondisi-kondisi, logika, basic-basic dari bahasa pemrograman itu sendiri. Kalau teman-teman mau belajar pemrograman itu di W3 School ya, W3 School itu dia itu menyediakan semua bahasa pemrograman di sana, lengkap dari basic sampai advance gitu. Teman-teman bisa belajar di sana nanti. Kemudian contoh program lain itu adalah while loop dan kombinasi if loop. Kalau di samping kiri itu di sini adalah while loop ya, while kondisinya seperti ini ya, outputnya 1 sampai 5 karena di sini dibatasi 5. Kemudian di sini i-nya di sini itu adalah dimulai dari angka 1. Kalau kombinasi dari if plus loop itu modelnya seperti ini ya. For ya, ini for sampai segini teman-teman semua sudah paham kan. Kemudian di sini modulus. Nah, ini adalah genap ganjil tadi. Kemudian contoh program yang lain ini kombinasi if loop, yaitu ya fish bus tadi, fish dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita bikin kondisinya ya, balik lagi ya. Kondisinya if else ya, if jika kondisinya itu sisa bagi hasil 3 itu adalah 0 dan sisa bagi hasil 5 itu adalah 0, maka fish bus ya. Kalau sisa bagi hasil 3 sama sisa bagi hasil 5 itu adalah 0, maka dia fish bus. Kemudian kalau if else sisa bagi hasil 3 itu 0 itu cuman 3 doang ini ya. Cuman 3 doang karena di sini ada dan ini ya, dia itu sama dengan ya. Dan itu si A dan si B itu mereka itu sama gitu ya. Kemudian kalau di sini cuman berdiri satu-satu ya, modulus bagi hasil 3 sama bagi hasil 5 kayak gitu. Sama dengan program admin gitu ya. Contoh di sini kondisinya jika ya, jika di sini adalah username passwordnya itu adalah untuk dosen ya, maka di sini akan ditampilkan dashboard dari dosen. Kalau mahasiswa tampilkan dashboard mahasiswa kayak gitu. Tapi ya tulisannya bukan echo ya, tapi nanti kita pakai base URL atau href atau apa lain sebagainya kayak gitu ya. Kalau teman-teman sudah pakai CI itu biasanya pakai base URL. Kalau masih native itu biasanya pakai href gitu. Kalau teman-teman pakai Laravel juga ya sama aja. Kemudian pakai apa lagi framework yang lain itu ya. Kemudian kesimpulan singkat tadi dari atas tadi untuk programnya itu if itu digunakan untuk keputusan tunggal ya, if else itu untuk 2 pilihan, sama if bertingkat itu untuk multi kondisi. Sedangkan for sendiri itu untuk jumlah yang pasti, while itu untuk kondisi dinamis kombinasi. If plus loop digunakan untuk logika kompleks dan problem solving. Jadi teman-teman nanti silakan jika permasalahannya apa, tinggal teman-teman dilihat. Kalau dapat klien gitu ya, permasalahannya apa silakan dilihat. Nanti kalau memang ini permasalahan untuk login ya, berarti jenengan pakai if else gitu ya. Kemudian ini permasalahan cuma untuk menampilkan suatu permasalahan yang simple, pakai if bisa gitu. Teman-teman nanti yang lihat menyesuaikan gitu. Terus tugas mahasiswa ini ketentuan umum ya, digunakan bahasa pemrograman PHP, program dijalankan melalui SMPP atau server lokal, kode harus rapi dan mudah dibaca, tidak boleh copy paste tanpa memahami logika. Output harus sesuai instruksi. Nah, ini ada catatan terakhir, nanti ini filenya sudah saya upload di program kemarin ya. Catatannya soalnya itu bersifat analisis ya, bukan hafalan. Mahasiswa wajib menjelaskan logika singkat pada program. Kode itu harus orisinal. Nah, rekam semua kode program dan penjelasannya teman-teman semua ini ke dalam terserah pakai aplikasi apa saja terserah, kemudian upload ke channel YouTube Anda. Link YouTube-nya itu silahkan nanti di copy ke Notepad-nya kirimkan ke tempat pengumpulan tugas. Oke, kayak gitu. Nah, nanti silahkan teman-teman coba. Nah, ini tadi perulangan ya, loop. Saya kasihkan. Jangan lupa kalau untuk loop ini kan kita menggunakan server base ya, karena ini dengan PHP.
teman-teman harus menggunakan harus menghidupkan Apache. Nah, SQL-nya nggak usah. SQL ini sebenarnya untuk database. Itu karena tadi kebetulan saya juga sedang mengerjakan project, jadi kebetulan MySQL-nya juga saya jalankan. Oke, kayak gitu. Terus kemudian programnya seperti ini ya. Programnya seperti ini, teman-teman nanti bikinnya gampang kayak ya. Echo itu untuk menampilkan itu tulisan output bilangan genap dan ganjil itu menggunakan heading 3 ya, heading 3. Nanti itu bisa diganti sesuai dengan selera teman-teman kalau mau bikin ya. Kemudian for itu pengulangan dan lain sebagainya, if, kemudian if else kayak gitu. Nah, itu nanti ketika di compiling kita ngambilnya dari localhost. Bentar saya cek di localhost dulu. Nah, oke. Hasilnya seperti ini nanti. Output bilangan genap ganjil ya. Ini pakai heading 3, besarnya seperti ini ya. 1 ganjil, 2 genap bla 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 sampai 20. Ini adalah genap kayak gitu. Ya, ini perulangan if loop PHP ya. Kayak gini. Oke, jika teman-teman nanti ada yang mau ditanyakan silakan komen di kolom komentar ataupun nanti bukan Japri ya. Silakan tanya di grup besar perkuliahan pemrograman web 1. Oke, perkuliahan kali ini saya akhiri, semoga bermanfaat perkuliahan ini. Jika ada yang ditanyakan jangan ragu-ragu untuk bertanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.